Halo, kawan-kawan, balik lagi di Lukai Channel. Kali ini saya akan mau mengulik sedikit tentang kenapa VTube kok nggak launching-launching ya, teman-teman. Nah, beberapa hari yang lalu, My Future Business School mewawancarai Bapak Prabowo selaku eh, wakil dari manajemen VTube dan menanyakan kapan VTube launching ya, teman-teman. Dan coba kita lihat sebentar. eh, ini video saya ambil dari reaksi dari Dirga Dadali. Jadi di sini saya berharap teman-teman kita open minded aja, terbuka aja ya. Jadi kita melihat pendapat dari orang luar, kita melihat dari pendapat orang lain dan orang dalam, tapi kita tidak bisa ngejudge secara langsung ya. Kita tidak boleh memojokkan secara langsung gitu ya, teman-teman. Nah, ini dia cuplikan dari video wawancara Paulus dari My Future Business School dengan Prabowo, Bapak Prabowo selaku wakil dari manajemen VTube. Oke. Terkait dari kapan VTube on, jadi kapan VTube on itu semua tergantung pada regulator. Nah, di sini Bapak Prabowo mengatakan bahwa semua tergantung regulator ya. Semua tergantung regulator, dan lengkapnya lagi Anda bisa nonton videonya. Dan sebenarnya untuk VTube sendiri sudah oke, semua sudah oke ya. Semua sudah oke, semua tergantung regulator. Jadi pihak manajemen itu menunggu kapan regulator untuk mengiyakan atau memperbolehkan, mengizinkan VTube itu launching gitu ya, teman-teman. Nah, apa kata Dirga Dadali ya? Kita tahu bahwa Dirga Dadali itu adalah mantan VTuber. Dia pernah menjadi anggota VTube ya. Dia juga membela mati-matian waktu banyak orang yang menghujat VTube ya, teman-teman. Jadi coba kita lihat apa sih kata Dirga Dadali mengenai pernyataan Pak Prabowo itu ya, teman-teman. Ini dia, cekidot. Ini diputar balikan fakta. Seolah-olah VTube sudah siap dan menunggu dari hasil SWI. Menunggu dari hasil SWI. Seolah-olah ya, padahal dari SWI-nya itu dari Satgas Waspada Investasi itu sudah nantangin, mau go kapan buka. Nah, itu teman-teman, tanggapan dari Bang Dirga Dadali ya, yang mengatakan bahwa Pak Prabowo memutarbalikkan fakta gitu ya, dan seolah-olah kita itu menunggu pihak regulator gitu ya. Padahal SWI ya sudah mempersilahkan, ayo monggo silakan kalau mau lengkapi semua persyaratannya seperti itu, teman-teman. Dan ya banyak lagi hal-hal yang diungkapkan oleh Bang Dirga Dadali ya. Banyak sekali yang mungkin masuk akal juga ya, mungkin masuk akal. Dan sekali lagi di sini saya tidak bermaksud untuk memojokkan pihak manapun ya, dan saya berusaha untuk berpikiran terbuka gitu ya. Dan Dirga Dadali juga mengatakan bahwa pihak manajemen atau VTube itu benar memutarbalikkan fakta untuk mengundur launchingnya VTube 3.0 maksudnya ya. Supaya apa? Supaya untuk menaikkan atau mempromosikan V+ gitu. Nah, di video selanjutnya Anda bisa tonton ya. Jadi kalau misalkan jika VTube on lagi ya, teman-teman, itu akan menjadi suatu program bunuh diri buat perusahaan atau manajemen. Kenapa? Karena begitu VTube on, maka semua member-member mencairkan PV. Nah, itu nggak kebayang katanya berapa banyak orang mencairkan PV dan berapa banyak dana yang harus disiapkan. Itu menurut Dirga Dadali. Dan sebenarnya katanya bahwa VTube itu sudah mati kata gitu, teman-teman. Dan ya untuk menggantikan itu maka dibuatlah program yaitu V+ gitu, teman-teman. Dan
karena pihak manajemen tahu bahwa VTube ini bagaikan magnetnya itu luar biasa, maka yang didengung-dengungkan adalah VTube. Sambil menunggu-nunggu VTube, maka dipromosikanlah V Plus supaya V Plusnya naik sambil menunggu VTube on katanya. Padahal VTube itu sudah mati, katanya seperti itu teman-teman. Itu saya kutip pernyataan dari Dirga Dadali ya teman-teman. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini pengurusan pada tahap PMSE teman-teman. Setelah kemarin itu sekitar tanggal 20 April bahwa izin PSE sudah keluar, lanjut ke tahap selanjutnya yaitu izin PMSE. Izin PMSE itu apaan sih? Oke, coba kita lihat ya teman-teman supaya kita tahu apakah izin PMSE itu apa sih gunanya? Memang diperlukan seperti itu teman-teman ya. Ini dia ya teman-teman. SIUP MSE, izin usaha untuk para pelaku usaha e-commerce. Artikel ini saya kutip dari smartlegal.id. Ya teman-teman, kita belajar sama-sama ya. Apa pentingnya sih surat izin ini gitu. Oke. Pelaku usaha e-commerce dalam menjalankan usahanya wajib memiliki surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik atau SIUP MSE. Ketentuan ini diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik dalam kurung Permendak Nomor 50 Tahun 2020. Dari ketentuan itu, SIUP MSE berfungsi sebagai izin usaha untuk melaksanakan usaha PMSE atau e-commerce. Ya. Dengan berlakunya Permendak Nomor 50 Tahun 2020, izin usaha bagi pelaku usaha e-commerce bukan lagi surat izin usaha perdagangan atau SIUP, tetapi menjadi SIUP MSE. Namun terdapat pengecualian dari ketentuan memiliki izin usaha tersebut. Pasal 3 ayat 2 Permendak 50 tahun 2020 mengatur pengecualian memiliki izin usaha jika bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat bla 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 ya. Pelaku usaha e-commerce yang ingin mendapatkan SIUP MSE dapat mengajukan permohonan melalui lembaga OSS. SIUP MSE berlaku selama pelaku usaha e-commerce menjalankan kegiatan usaha atau kegiatannya. Perlu diketahui, SIUP MSE baru berlaku efektif jika pelaku usaha e-commerce memenuhi komitmen yang harus dipenuhi sebagai berikut. Pasal 10 ayat 2 Permendak 50 nomor 2 tahun 2020. 1. Surat tanda terdaftar penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE. Nah, izin dari PSE VTube ini sudah keluar teman-teman ya. 2. Alamat situs web dan atau nama aplikasi. Webnya sudah ada, aplikasinya juga ada, tapi belum aktif ya aplikasinya. 3. Layanan pengaduan konsumen berupa nomor kontak dan atau alamat surat elektronik, email. Ya. Nomor 4. Layanan pengaduan konsumen yang memuat informasi kontak pengaduan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, teman-teman. Nah, bagi pelaku usaha e-commerce yang tidak memiliki SIUP MSE dalam menjalankan usahanya dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis pasal 44 Permendak 50 nomor tahun 2020. Peringatan tertulis akan diberikan sebanyak 3 kali dengan masa tenggang waktu antara masing-masing peringatan 14 hari. Jika dalam waktu 14 hari tetap tidak melaksanakan kewajiban memiliki SIUP MSE, pelaku usaha e-commerce dimasukkan dalam daftar hitam dan layanannya akan dilakukan pemblokiran untuk sementara. Ya, teman-teman. Nah, seperti yang dikatakan tadi, artikel tadi teman-teman, bahwa
SIUP MSE itu sama dengan SIUP biasa. Kalau kita memiliki usaha perdagangan konvensional, maka kita harus memiliki SIUP, surat izin usaha perdagangan. Tapi karena ini melalui sistem elektronik, maka disebut SIUP MSE, surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik gitu teman-teman. Dan di sini SWI itu mengharuskan syarat ini, dan syarat-syaratnya seperti apa itu untuk kepentingan kita juga, untuk kenyamanan dan keamanan para member-member VTube juga. Nah, gitu teman-teman. Nah, tadi persyaratan sebelum PMSE harus menerbitkan dapat izin dari PSE. Nah, setelah PSE kita sudah mendapat izin PSE. Nah, kurang lebih biasanya nih kurang lebih 14 sampai 1 bulan setelah izin PSE keluar teman-teman, maka izin PMSE itu sudah bisa keluar. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya seperti snack video. Seperti snack video itu sekitar kurang lebih 1 bulan dari izin PSE-nya keluar. Nah, kita nggak tahu nih VTube ini sampai berapa lama gitu ya teman-teman. Nah, di sini saya pribadi mendorong untuk manajemen VTube tetap semangat untuk melakukan yang terbaik untuk member-member dan untuk VTube, untuk semuanya. Dan saya pribadi juga berharap bahwa manajemen membuktikan bahwa omongan orang-orang di luar itu salah, anggapan orang-orang di luar itu salah. Untuk itu saya sebagai member VTube mendorong dan berharap bahwa VTube 3.0 ini segera launching supaya kita bisa melakukan misi lagi, dan supaya para orang-orang yang memandang sebelah mata terhadap VTube itu bisa melihat bahwa VTube itu masih ada dan VTube itu akan berjaya gitu teman-teman ya. Jadi sekian dulu ulasan saya tentang izin PMSE. Kenapa sedikit kenapa agak lama ya kayak gitu ya, karena memang peraturan dari regulator itu memang diurus secara bertahap. Dan sedikit masukan untuk manajemen, kita sudah tahu bahwa satu perusahaan jika izinnya itu akan berakhir pada tanggal sekian bulan sekian, maka jauh-jauh hari, beberapa bulan sebelum jatuh tempo izin berakhir, maka persyaratan itu sudah harus disiapkan jauh-jauh hari. Dan jika ada improvement atau perkembangan dari usaha tersebut, sudah harus disiapkan juga ya. Misalkan seperti ini, dari VTube yang lama ke VTube e-commerce itu harusnya syarat-syarat itu sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Jangan mendadak seperti ini, supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Karena harusnya begitu jatuh tempo sekian, tanggal sekian, misalkan bulan 3 jatuh tempohnya ya, bulan 3 itu sudah siap, dan dari bulan 12 atau bulan-bulan sebelumnya itu sudah disiapkan persyaratan untuk izin memperpanjang dan persyaratan untuk izin improvement tadi gitu teman-teman ya. Ini masukan buat manajemen supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kita tahu bahwa banyak member-member yang cukup kecewa dan banyak omongan-omongan miring di luar sana, itu karena ketidaksiapan dari manajemen, ketidaksiapan dengan izin yang lama dan ketidaksiapan dengan izin usaha yang baru. Itu menurut saya pribadi. Untuk itu kedepannya mohon di surat perizinan dan semuanya itu harus dilengkapin, dan syarat-syaratnya itu harus dilengkapin sebelum jatuh tempo izin berakhir begitu teman-teman. Oke, sekian dulu ulasan saya teman-teman tentang izin SIUP PMSE ini. Dan jangan lupa untuk di-share, di-subscribe, di-like, dan di-komen juga teman-teman. Bagikan ke teman-teman semua, ke teman-teman, supaya siapa tahu bisa dapat membantu untuk menguatkan kita untuk menunggu VTube 3.0 untuk launching secepatnya. Terima kasih dan bye-bye.